Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan pastinya selalu bersemangat. Sebelum mulai belajar, perkenalkanlah, nama saya Ika Kurniawati, biasa dipanggil Ika. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Saya dari kelas A6-18 dengan nomor pokok mahasiswa 18144600201. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tema 1, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Mari kita mulai belajar. Adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah simbol lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada gambar burung Garuda terdapat tulisan apa? Pada burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Karena bangsa Indonesia sangat luas, terdiri dari berbagai pulau, adat, dan bahasa, maka bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Ada suku Dani dari Papua, suku Tengger, suku Nias, suku Kutai, suku Bugis, suku Bali, dan masih banyak. Di sini saya akan membacakan sebuah teks tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Adik-adik, silahkan disimak baik-baik ya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya
adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran. Adik-adik, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Dan biasanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Adik-adik, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf ada 3, yaitu 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham tentang cara menentukan pokok pikiran? Semoga adik-adik sudah paham dan bisa mencoba mencari pokok pikiran pada sebuah teks. Dari materi sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Ayo perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kalian melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Berikutnya, kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah: pertama, mendorong meja. Mendorong meja mengakibatkan benda bergeser. Yang kedua, menarik meja. Menarik meja juga mengakibatkan benda bergeser. Yang ketiga adalah meremas kertas. Meremas kertas akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kertas.
Aktivitas yang dilakukan terhadap meja sehingga bergeser dan kertas sehingga bentuknya berubah disebut dengan gaya. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan pada benda. Gaya dapat menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya juga mengakibatkan perubahan pada bentuk benda. Kita telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. 1. Orang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. 2. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. 3. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena ada tarikan dari bumi. Yang kelima, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kursi dengan lantai. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh salah satu penggunaan gaya otot, yaitu pada pembuatan gerabah. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Dan apa perubahan gaya otot terhadap benda yang dikenai pada gambar? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia atau hewan. Pengaruh gaya otot terhadap benda adalah benda dapat berubah bentuk. Tak terasa, pada pembelajaran satu ini semua materi sudah saya sampaikan. Mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari bersama. 1. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf ada 3. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Yang kedua, tentang pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berpindah tempat atau menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.
Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.